Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jogja dengan 240503008 presensi 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan coaching di sekolah serta bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Mengapa sih BK itu perlu dilakukan di sekolah? Bimbingan dan coaching atau BK itu penting banget karena setiap siswa pastinya mempunyai karakter, potensi, dan permasalahan yang berbeda-beda. Dengan layanan BK ini, sekolah bisa membantu siswa untuk berkembang secara utuh, baik secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Secara sederhana, pengertian dari bimbingan itu adalah proses bantuan yang bersifat umum, biasanya dilakukan secara kelompok dan fokusnya pada memahami. Sedangkan konseling itu lebih ke pribadi. Pribadi dilakukan secara face to face, tatap muka antara konselor dan siswa untuk membantu memecahkan suatu permasalahan. Kedua ini sama-sama membantu siswa agar bisa mengenali dan mengarahkan dirinya dengan lebih baik. Perbedaannya hanya di pendekatan dan pendalamannya. Tujuan dari BK sendiri adalah membantu siswa agar memahami diri sendiri dalam menemukan atau bisa membuat keputusan dengan bijak dan berperilaku secara positif. Fungsi dari BK itu terdapat 4, yaitu pemahaman, pencegahan, dan pengentasan dan pengembangan. Pemahaman ini itu membantu siswa supaya mengenali potensi dan kelemahannya pada diri sendiri. Untuk fungsi pencegahan itu mencegah munculnya terjadi suatu permasalahan dalam pembelajaran atau di lingkungan pertemanan. Yang ketiga, ini fungsi pengentasan, yaitu membantu siswa mengatasi masalah yang sudah terjadi. Dan yang terakhir, fungsi pengembangan, yaitu mendorong siswa untuk terus berkembang sehingga mereka menjadi siswa yang berprestasi. Orientasi BK bisa dilihat dalam 3 hal. Apa saja sih? Yaitu orientasi individu, orientasi perkembangan, dan pencegahan. Dalam 3 hal ini itu bisa dilakukan atas asas yang dijalankan biasanya dilakukan secara kerahasiaan. Guru dan konselor itu sama-sama berperan sebagai pendidik, tapi fokus yang dilakukan itu sangat berbeda. Sebagai guru Gensi, kita perlu menanamkan namanya sifat empati. Jadi kita bisa membuat siswa itu nyaman untuk mengobrol dengan kita. Kita juga dapat melakukan fungsi BK dalam pembelajaran, yaitu mengenali karakter siswa yang misalnya nakal atau sebagainya. Dengan hal ini kita dapat menciptakan suasana yang nyaman dalam lingkungan belajar. Mungkin dari materi yang bisa disimpulkan itu BK bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, tapi untuk siswa yang dapat dilakukan. Tapi kesimpulannya, BK bukan untuk siswa yang bermasalah, tetapi juga untuk semua siswa agar bisa lebih mengetahui potensi dirinya dan kekurangannya. Sebagai calon guru, kita perlu menjadi pendengar yang baik, komunikatif, dan penuh
mungkin